Yang tetap dalam hidup ini yang gak boleh goyah adalah prinsip kita. Kita hidup ini harus punya prinsip, hidup ini harus punya tujuan. Kalau orang punya tujuan dan punya prinsip hidup, insya Allah hidupnya tidak akan goyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru wa sana'u lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman hamma bihasanah falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibal fadilah ahli silsilah qadiriyah naksabaniyah Aba Awas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahibul fadilah, sahibul bait dan keluarga besarnya Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa Tarfi, guru kita Bapak Kiai Haji Agus Salim, guru kita Bapak Kiai Haji Ismail Rasid, guru kita Bapak Kiai Haji Burhanuddin, dan guru-guru kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya juga pengen minum Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas semua karunia-Nya yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Dengan izin juanya lah, pada kesempatan malam yang mulia ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, dan insya Allah dan pasti kita juga nantinya dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah yang kedua kita sudah berada di tanggal 18 bulan Rabiul Awal atau bulan Ramadan yang keberapa ya? Yang sekian dah.
Alhamdulillah sekarang di mana-mana udah rame lagi maulid. Sudah terdengar lagi dari speaker musolah maupun masjid. Setelah hampir kurang lebih 2 tahun musolah dan masjid agak sepi. Alhamdulillah kolor mulai pergi, siar mulai rame lagi. Alhamdulillah. Walaupun demikian alhamdulillah untuk jamaah TKN tidak ada halangan terhadap kolor. Terus jalan dan terus sukses segalanya, semuanya dan selamanya. Jamaah sekalian, dalam hidup ini ada yang tetap, atau dunia ini abadi, tapi keabadian dunia itu tidak abadi. Jadi dunia ini abadi, keabadian dunia ini tidak abadi. Ada yang tetap yang ada pada hidup kita dalam keseharian, yaitu perubahan. Perubahan pasti akan selalu ada, mau tidak mau, suka tidak suka, daik atau daik, perubahan pasti ada. Sekalipun kita tidak mau berubah, setidaknya umur kita akan selalu berubah. Yang tidak boleh berubah adalah akidah kita, keyakinan kita, kepercayaan kita. Karena kenapa? Seiring dengan waktu, persaingan hidup semakin hari semakin ketat. Persaingan hidup semakin hari semakin hebat. Persaingan hidup semakin hari semakin luar biasa. Kalau tidak ada bimbingan dari guru-guru kita semuanya, bisa jadi agama ini kita gadaikan. Alhamdulillah, barokah daripada guru-guru kita semuanya terus membimbing, mengarahkan dan mengantarkan kita semuanya kepada sebuah jalan kebahagiaan, jalan yang sama-sama kita harapkan. Jadi perubahan ini pasti akan terjadi, dan perubahan-perubahan yang ada, kalau memang itu perubahan yang bagus, hayu sama-sama kita berubah. Makanya ada sebuah anekdot begini. Suatu saat ada seorang kiai lagi ngobrol sama bangsa jin. Enggak tanggung-tanggung kiai ngomongnya sama bangsa jin, karena udah mukasabah kali. Kalau kita makan untungnya ada kaca, kita mirip siapa ya? Kayak mukasabah kita. Jadi seorang kiai ngobrol sama jin. Kata kiai begini, Bang Jin, karena jin itu abang kita. Kalau secara lapas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan secara bahasa jin dulu baru manusia. Berarti kita kalau ketemu jin kita panggil abang, dia girang banget. Karena tuaan dia. Kata kiai gini, Bang Jin, dalam hidup ini takut nggak engkau kepada manusia-manusia? Jin menjawab, enggak. Ama Pak Haji takut gak? Enggak. Kenapa nggak takut sama Pak Haji? Sekarang banyak Pak Haji yang budek. Lah bisa begitu? Dia dipanggilin haji, dia nggak nengok, dikatain budek mah baru nengok dia. Terus takut enggak sama ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naksabaniyah? Enggak. Kenapa enggak takut sama ikhwan dan akhwat? Karena pedangnya, senjatanya enggak pernah dipakai.
Ikhwan dan akhwat kan dianugerahkan dua pedang, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Cuma pedangnya disoren-soren dan dibawa-bawa, tapi tidak pernah dihunus untuk menebas daripada permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Makanya jin nggak takut ama ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Lalu yang paling ditakuti sama kamu apa sih Bang Jin? Yang paling takut banget mas saya itu ama servis jin, ngecilin perut 10.000, motong kaki 15.000. Lalu bagaimana kalau ngasihnya 100.000? Habis saya. Nah, dari anekdot ini kita sudah diwariskan dan kita sudah dibimbing dan kita sudah diajarkan oleh mursyid kita, kemudian dibimbing juga oleh guru-guru kita agar kita memanfaatkan senjata kita, dan senjata ini akan ampuh dan hebat bila kita pakai. Karena kita tidak pakai, akhirnya permasalahan-permasalahan kehidupan kita terus menerpa kita semuanya. Satu kelar kemudian datang lagi, satu kelar yang lain datang lagi, terus masalah tidak akan pernah berhenti selama nyawa masih ada di badan. Tapi bila senjata ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan ada sebuah perubahan-perubahan yang berarti buat kita semuanya. Jadi yang boleh berubah silakan, yang lainnya antum a'lamu bi umuri dunyakum, Anda lebih tahu tentang dunia Anda, tapi masalah akidah, masalah prinsip, masalah Allah, masalah Nabi, masalah Islam, ini harus mengikuti daripada guru-guru kita semuanya. Jadi jangankan orang lain, kadang-kadang akhwat dan ikhwan kayak belajarnya sama Google, sama YouTube, sama WA. Kalau kurang arahan pada PA antarnya. Tuh. Jadi perubahan ini harus ada. Kalau emang berubahnya berubah bagus, insya Allah ada manfaatnya. Tapi ada juga perubahan-perubahan yang tidak bagus. Yang tadinya rajin kemudian jadi malas. Yang tadinya biasa silaturahim kemudian mengisolasi diri. Yang tadinya selalu sama-sama munajatnya ini sendirian terus. Yang tadinya alhamdulillah bisa kumpul dalam manakiban kemudian mengasihkan diri, seakan-akan telah sempurna, seakan-akan dia telah mengamalkan semuanya dan mengandalkan daripada amal ibadah. Ikhwan dan akhwat sekalian, bila kita mengamalkan, mengandalkan dari ibadah kita sebatas mana sih? Kalau kita mengandalkan daripada sholat kita sebatas mana sih? Kita kumpul di sini, mudah-mudahan munajat kita, bukan mudah-mudahan, insya Allah munajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru kita, melalui mursyid kita. Insya Allah nantinya, kalau dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u yaumal qiyamah salasatun al-anbiya tsumma al-ulama tsumma syuhada. Jadi pada hari kiamat nanti yang akan dapat menolong daripada manusia itu sendiri ada 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi, kemudian yang kedua al-ulama, para ulama, para guru-guru kita semuanya, dan yang ketiga adalah as-syuhada, para syuhada. Insya Allah bila kita sering kumpul sama guru-guru kita, insya Allah bila kita kumpul dengan mursyid kita, insya Allah kita dan berharap kepada Allah agar mereka memberikan sebuah syafaatnya kepada kita semuanya. Tapi bila kita jauh dari guru kita jauh daripada mursyid kita, ini semakin jauh dan semakin jauh, yang pada akhirnya kadang-kadang kebanyakan kita membenarkan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi yang tetap dalam hidup itu perubahan. Kedua,
Yang tetap dalam hidup ini yang nggak boleh goyah adalah prinsip kita. Kita hidup ini harus punya prinsip. Hidup ini harus punya tujuan. Kalau orang punya tujuan dan punya prinsip hidup, insya Allah hidupnya tidak akan goyah. Tapi sebaliknya, bila kita nggak punya prinsip, hidupnya bingung, nggak punya tujuan. Ini kalau dalam bahasa walahirnya namanya seperti pohon eceng gondok. Tahu di sini eceng gondok apa namanya? Ya sama ya. Kali di sini mah Sunda, bukan eceng gondok, eceng apa gitu. Eceng gondok itu ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak mengakar. Hidupnya kadang-kadang sering terbawa angin yang ada, sering terbawa dengan kondisi yang ada. Kondisinya begini akan mengikut begitu. Kalau kondisinya kacau, ikut jadi kacau. Kondisinya ngaji, ikut ngaji. Kondisinya semuanya ngejauhin masjid, semuanya ngejauhin masjid. Ini kalau hidup tidak punya tujuan, kalau hidup tidak punya prinsip yang ada. Telah ditanamkan dalam diri kita, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifat. Kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada kita lakukan ini adalah sebuah wasilah yang ada. Makanya dalam kitab Majmu'atul Risalah, bulan Rabiul Awal, rohnya adalah Rabithah, al wasilah. Semuanya wasilah, semuanya sebab. Dan dalam sebab ini memang kita dianjurkan untuk mencari sebanyak-banyaknya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum, lupa ujungnya tuflihun. Kama qala Allah Subhanahu wa taala. Jadi wabtagu ilaihi, carilah sebanyak-banyaknya wasilah yang ada. Kita baca manakib ini wasilah. Kita kumpul-kumpul dengan sebuah majlis-majlisnya ada, semuanya wasilah. Dan wasilah ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ridha kepada kita semuanya. Sering ikrarnya kita ucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita rela Allah jadi Tuhan kita, kita rela Islam jadi agama kita, dan kita rela Nabi Muhammad adalah nabi kita. Kalau memang kita rela Allah jadi Tuhan kita, berarti kita rela kalau kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadiin oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang kaya, alhamdulillah bersyukur. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang miskin, alhamdulillah bisa bersabar. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang cantik atau yang ganteng, alhamdulillah. Dijadiin oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang jelek juga, alhamdulillah bisa bersabar. Untung ada kita yang jelek, yang cakep jadi kelihatan. Coba kalau misalnya kita yang jelek nggak ada, yang cakep nggak ada yang kelihatan. Kita tahu artis negro, artisnya kita melihatnya dijengah, artisnya begitu pokoknya warnanya. Di sana artis negro adalah manusia yang paling cantik. Itu cantiknya aja begitu tuh, cantiknya begitu. Makanya kadang-kadang ada kebanggaan tersendiri orang. Kalau ada orang Dayak yang paling cantik perempuan, biasanya yang kupingnya panjang. Makanya orang Dayak mah kalau make anting nggak main segram 2 gram, nggak mainan gram. Kalau orang Cikarang emang lakinya susah-susah, segram 2 gram paling banter ke 5 gram. Orang Dayak mah lakinya kaya-kaya, make anting sekilo 2 kilo. Panjang-panjang, semakin kupingnya panjang semakin cantik. Tuh orang Dayak.
Lain lagi orang Cina mah, semakin kakinya racut-racut semakin hebat dia, semakin ningrat. Makanya biasanya masih bocah suka dipakein sepatunya sepatu kaca biar nggak gerak. Makanya kan orang-orang Cina mau kayak boneka-boneka. Lain lagi orang suku pedalaman Irian mah, suku Asmat, suku apa lagi, yang paling keren di sono yang paling bau. Pokoknya ada orang lewat dia di sini, orang lewat pada begini, hebat bau. Beda lagi ukurannya. Ada sono Afrika belah sono lipo. Jadi orang yang hebat, perempuan yang hebat, yang payudaranya panjang. Karena biasanya kerjanya di kebun, di ladang, anaknya banyak, kalau nyusuin lama. Dia kadang-kadang paling hebat itu kalau payudaranya kayak sorban begini nih, digendong di belakang, udah kalau anak menetek kesini, hebat. Jadi ukuran manusia itu beda-beda ukurannya, kayak ukuran mah. Jadi bagus di sono belum tentu bagus di kita, bagus di kita belum tentu bagus di sono. Semua ada nilainya. Cuma patokan yang maksudnya patokan yang bagus dan lurus tiada dari nilai-nilai agama. Itu yang kedua, setelah perubahan keduanya prinsip. Ketiganya, dalam hidup ini yang selalu ada adalah pilihan. Kita hidup ini harus memilih. Setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal kepada kita, kemudian akal ini fungsinya untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bagus, mana yang jelek. Jangankan dalam keseharian, bangun tidur aja kita udah ada pilihan. Nih bangun tidur, apa tidur lagi? Apalagi ibu-ibu bangun tidur, apa yang mau dipegang? Apa cucian? Apa piring? Apa palanya bapaknya? Tergantung pilihannya. Kita ini milih. Begitu juga dalam hidup punya pilihan. Silakan orang punya pilihan tersendiri, kita juga punya pilihan tersendiri. Kita tidak bisa memaksakan pilihan orang lain. Benar kata kita belum tentu benar kata dia, benar kata kita belum tentu benar kata kita. Tapi insya Allah bila kita dibimbing oleh mursyid yang ada, insya Allah kita akan selalu berada dalam jalan yang benar. Cuman orang jalan yang benar itu enggak gampang, banyak tantangannya, banyak rintangannya. Apalagi semakin tinggi status kehidupan orang, semakin tinggi semakin hebat tantangannya. Jadi ahasiban nasu ayusraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah dia beriman pada saat itu luput daripada cobaan-cobaan yang ada? Bila kita sudah masuk dalam TKN ini, cobaan-cobaan yang ada jadi sebuah teman buat kita semuanya, jadi pengiring buat kita semuanya, jadi semangat. Semakin banyak cobaan, semakin kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayo kita tingkatkan lagi nih zikir jaharnya, zikir hobinya, agar senjata yang ada pada kita ini bisa menghadapi masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian insya Allah kita termasuk daripada manusia-manusia yang beruntung insya Allah. Ya udah gini aja ya, udah cukup setengah jam kurang. Mohon maaf Kiai, saya nggak bawa santri, cuma bawa bini doang. Santri kalau diajak kemari kadang-kadang suka kemana ya, ke Al-Mu'awanah. Jong. Kenapa Jong? Jarang dapat makan katanya. Ini mah keluhan santri saya, ini mah. Ya diterima syukur, nggak udah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.